Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dapin Putra Pratama Arisandi dengan NRP 15 2022 246. Nah, di sini kami dari kelompok 4 akan menjelaskan dan mendemokan untuk proyek tugas besar kami. Nah, di sini untuk denahnya itu kami adalah kantor Dropsuite. Nah, di sini ada beberapa ruangan, ada seperti ruang samping kiri, ruang tengah, ruang meeting, ruang samping kanan, dapur, dan juga ada ruang meeting kecil, ada lobby, pantry, dan smoking area. Dan untuk penempatan AP-nya itu ada di ruang pantry, ruang meeting kecil, ruang tengah, dan juga di dekat ruang samping kiri untuk denahnya. Nah, untuk studi kasusnya itu adalah layanan internet kantor menggunakan modem ADSL, router utama menggunakan Red Hat 9, distribusi jaringannya menggunakan switch, komputer admin menggunakan desktop PC, seluruh pengguna dilayani oleh HP, terdapat juga DHCP server menggunakan DNS server dan juga terdapat VoIP. Dan untuk alat yang diperlukan di sini ada satu modem ADSL JTE F670L, satu router mikrotik, satu switch tenda, 4 AP, 310 meter kabel UTP, 6 pasang konektor RJ45 dan juga satu unit terminal admin untuk PC desktop. Dan untuk topologinya, ini diagram satu garisnya itu seperti ini. Jadi untuk ISP-nya itu ada 1.1, terus ada 1.2 dengan slash 24, dan untuk modem ADSL-nya di sini IP-nya 100.1/24, dan untuk IP main routernya itu 100.2/24. Di sana main backbone-nya dengan IP kepala 10 dengan slash 29. Di sini ada untuk PC admin di ruang tengah itu menggunakan IP 10.2/29, dan juga untuk subrouter ruang samping kiri di sini untuk ETH 0-nya itu 10.3/29, dan untuk ETH 1-nya itu menggunakan 4.1/28. Nah, di sini ada DHCP servernya itu untuk DHCP server ETH 0 menggunakan 4.2/28, dan untuk akses poinnya IP 4.3/28. Untuk DHCP servernya itu dimulai dari 192.168.4.4/28 sampai 192.168.4.14/28 atau bisa menampung 11 unit. Dan selanjutnya ada untuk ruang pantry, dan untuk menyambungkan subrouter ruang samping kiri dengan ruang pantry itu menggunakan IP 192.168.201.1/30, dan untuk dari ruang pantry ke ruang samping kiri menggunakan IP 192.168.201.2/30. Nah, untuk menyambung ke bawahnya itu untuk ETH 1-nya itu ada 192.168.12.1/28, dan untuk DHCP servernya itu menggunakan 192.168.12.2/28, dan untuk akses poinnya 12.3/28, dan di ruang pantry ini dapat menampung 11 device dari 192.168 12.4 sampai 12.14. Selanjutnya ada DNS server. Untuk IP DNS server di sini adalah menggunakan 192.168.10.5/29. Nah, untuk dari main backbone ke subrouter ruang meeting kecil di sini disambungkan dengan ETH2 dengan IP 192.168.10.4/29. Nah, lalu untuk dari IP subrouter ke ruang meeting kecil itu menggunakan 192.168.13.1/28, dan untuk DHCP servernya itu 192.168.13.2/28, dan untuk akses poinnya di sini dengan IP 192.168.13.3/28. Di ruang meeting kecil ini dapat menampung 7 unit perangkat dari
13.4 sampai 13.10. Lalu untuk menghubungkan antara ruang meeting kecil dengan ruang meeting besar menggunakan IP 192.168.202.1/30. Lalu dari ruang meeting besar ke ruang meeting kecil menggunakan 192.168.202.2/30. Untuk menyambungkan ke ruang meeting besar menggunakan IP 192.168.19.1/28. Dan untuk DHCP servernya 192.168.19.2/28. Dan untuk akses poinnya itu menggunakan 19.3/28. Dan di ruang meeting besar ini dapat menampung 11 unit perangkat dari 19.4 sampai 19.14. Nah, selanjutnya untuk subnetting di sini untuk IP address ISP itu untuk IP private pelanggannya itu menggunakan 192.168.1.2/24. Untuk gateway pelanggannya menggunakan 1.1/24. Dan untuk ke dalam jaringan pelanggan itu menggunakan 192.168.100.2/24. Nah, di sini untuk IP address main backbone di sini dibutuhkan 4 node dengan alokasi rencana IP-nya itu 192.168.10.x. Karena kebutuhannya 4 host, kita konversikan ke dalam bentuk biner, maka akan menghasilkan 100. Sehingga di sini diperlukan 3 bit. Artinya untuk host ID dibutuhkan tempatnya itu sebanyak 3 bit. Sehingga netmasknya nanti adalah 255.255.255.248. Dan diperoleh max bitnya itu /29. Dan untuk pemetaannya itu seperti ini. Untuk subnet ID-nya itu 192.168.10.0/29. Untuk broadcast-nya 10.7. Dan untuk host range-nya itu dari 10.1 sampai 10.6. Selanjutnya untuk IP address sub backbone di sini untuk sub backbone ruang samping kiri dibutuhkan 13 node atau 13 host. Dan untuk rencana IP-nya itu adalah 192.168.4.x. Kebutuhannya itu 13 host dan kita akan konversikan ke dalam bentuk biner sehingga menghasilkan 1101, sehingga diperlukan sebanyak 4 bit. Nah, dan subnet masknya itu adalah 255.255.240 dan untuk max bitnya itu adalah 28. Dan untuk pemetaan IP sub backbone ruang samping kiri ini adalah untuk subnetnya itu 192.168.4.0/28. Untuk broadcastnya itu 4.15 dan untuk host range-nya itu dari 4.1 sampai 4.14. Dan ini untuk sub backbone ruang pantry dibutuhkan sama juga 14 node atau 14 host dengan alokasi rencana IP-nya itu adalah 12.x dan untuk kebutuhan host ID-nya itu adalah 14 dan dikonversikan ke dalam biner akan menghasilkan 1110 sehingga diperlukan 4 bit. Dan untuk subnet masknya itu adalah 255.255.255.240 dan diperoleh max bitnya itu adalah 28. Dan untuk pemetaan IP-nya itu untuk subnet ID-nya adalah 12.0/28. Untuk broadcast address-nya itu adalah 12.15 dan untuk host range-nya itu dari 12.1 sampai 12.14. Untuk sub backbone ruang meeting kecil dibutuhkan 11 node atau 11 host dengan alokasi rencana IP-nya itu adalah 192.168.13.x. Nah, karena di sini kebutuhannya 11, kita konversikan menjadi binary itu menjadi 1011. Sehingga di sini diperlukan 4 bit dan subnet max-nya itu adalah 255.255.255.240 dan diperoleh max bitnya itu adalah 28. Dan untuk pemetaan IP-nya itu adalah untuk subnet ID-nya 192.168.13.0/28. Untuk broadcast address-nya itu adalah 13.15. Untuk host range-nya itu dari 13.1 sampai 13.14. Dan untuk sub backbone ruang meeting besar di sini dibutuhkan
14 node, dan alokasi rencananya itu adalah menggunakan 192.168.19.x, karena kebutuhannya di sini 14 host, dan dikonversikan ke dalam biner, maka akan menghasilkan 1110, sehingga diperlukan di sini adalah 4 bit. Dan untuk subnet masknya itu adalah 255.255.255.240, dan diperoleh max bitnya itu adalah 28. Dan untuk pemetaan IP-nya itu adalah untuk subnet ID-nya 192.168.19.0/28, untuk broadcast-nya itu 19.15, dan untuk host range-nya itu 19.1 sampai 19.14. Selanjutnya di sini saya akan mengkonfigurasi untuk main router menggunakan Linux Red Hat 9. Nah, yang pertama kita ke terminal. Nah, setelah itu sebelumnya harus sudah membuat akun sudoers, karena di sini sudah kita bisa langsung mengkonfigurasi itu dengan perintah sudo pi tc. Ini untuk mengkonfigurasi IP Ethernal. Nah, di sini karena sebelumnya sudah terkonfigurasi, jadi untuk konfigurasinya itu seperti ini, ada boot pro jenis static, broadcast-nya ini 192.168.100.255, IP address-nya 100.2, netmask-nya di sini 255.255.255.0, network-nya di sini 100.0, dan untuk output-nya di sini sama dengan yes. Selanjutnya kita mengkonfigurasi untuk ETH1. Kita gantiin ethanol menjadi ETH1. Sama seperti tadi, ini bootpoint itu static, broadcast-nya di sini 10.7, IP address-nya di sini 10.1, dan untuk netmask-nya di sini 255.255.255.248, dan untuk network-nya itu 10.1, dan untuk output-nya juga sama yes. Selanjutnya kita konfigurasi gateway main router-nya. Sini dengan perintah sudo v c. Nah, di sini juga sudah terkonfigurasi untuk network gateway-nya. Di sini menggunakan 100.1. Itu kita simpan. Nah, setelah mengkonfigurasi ETH0, ETH1, dan gateway, kita lakukan restart agar konfigurasi yang tadi kita konfigurasi dapat tersimpan dalam perintah sudo c clb b seperti itu. Tunggu. Sudah berhasil di restart. Nah, untuk mengecek apakah sudah berhasil konfigurasi tadi tersimpan, bisa ngecek dengan config. Di sini sudah berhasil untuk ethanol tadi 100.2, untuk ETH1-nya 10.1. Kita juga bisa melakukan pengundian konfigurasi tadi dengan root ini, tambahkan seperti ini di outputnya, ataupun net start seperti itu. Nah, selanjutnya kita coba melakukan testing dari PC admin ke Red Hat 9 ini atau main router ini. Selanjutnya di sini kita akan melakukan testing dari PC admin ke main router yang telah kita konfigurasi tadi.
CMP ping 92.68.10.1 sudah berhasil terhubung. Jika PSP untuk 92.100.2 sudah berhasil terhubung juga. Selanjutnya, di sini kita akan mengkonfigurasi IP forwarding dan firewall dasar. Jadi, agar kita bisa testing ke gateway luar juga, dan nanti juga kan agar bisa melakukan testing ke subrouter seperti itu. Kita berikan perintah sudo pi dan kita tambahkan seperti ini, kita post routing 10.0.9 PTH 0 to 19.98.100.2. Ini agar bisa melakukan testing ke gateway luar, dan selanjutnya ini untuk ke subrouter, ini subrouter ruang samping kiri dengan 4.0/28 melalui gateway 10.3. Ini untuk routingnya 4.0/28 melalui 192.168.172. Ini juga untuk subrouter ruang meeting kecil dengan IP 13.0/28 dengan gateway-nya 10.4. Post routing 13.0/28 juga, dan melalui 192.168.172. Dan ini untuk IP subrouter ruang meeting besar dengan 19.0 melalui 10.4 gateway-nya, dan juga post routing 19.0 untuk ke 192.168.100.2 seperti itu. Simpan. Nah, setelah itu kita bisa mengecek dengan sudo tables ini yang sudah konfigurasi tadi, passwordnya sudah ada. Setelah itu kita lakukan pengujian dari PC admin untuk mengetesting ke gateway terluarnya. Nah, sekarang kita coba testing. Kita coba pin 192.168.100.1. Sudah berhasil juga dapat melakukan testing ke gateway terluar. Jika kita belum menambahkan IP forwarding seperti tadi, untuk testing ke IP 100.1 ini tidak akan bisa. Itu. Selanjutnya di sini saya akan mengkonfigurasi untuk DNS. Di sini untuk DNS-nya akan dikonfigurasi tetap di main router menggunakan Red Hat 9. Jadi kita masuk ke terminal. Kita ketikkan perintah sudo tc csconfig /network script fcg ETH 1:1. Nah, di sini menggunakan ETH 1:1 karena untuk ETH 1-nya telah digunakan. Nah, di sini juga sudah dikonfigurasi. Jadi kita menggunakan IP address-nya itu 10.5 gitu. Save. Lalu kita selanjutnya edit DNS zone-nya dengan perintah sudo tc cnf. Nah, di sini kita menambahkan baris ini, zone di sini, zone tanda petik domain 1.org.id, type master, file domain 1.org.id.zone, kalau update-nya di sini non, dan juga zone di sini diberikan dua baris IP awal, tapi dibalikan di sini 168.192.in addr.arpa seperti itu. Ditambahkan dua baris ini. Setelah itu kita simpan.
Selanjutnya kita konfigurasi resource recordnya dengan perintah sudo v var named, nama domainnya domain.d.zone. Seperti ini kita ubah di sini jika belum dengan nama domainnya kita ubah jadi domain1.or.id.zone. Ini juga diubah domain1.or.id.zone. Ini juga kita masukkan IP-nya 10.5. Ini domainnya, localhost-nya di sini routernya 100.3 dan 10.1 dan untuk adminnya itu 10.3. NS-nya di sini 10.5 untuk webnya itu ns.domain.ns.domain1.or.id. FTP-nya juga sama. Di sini subrouternya 10 10.3, 4.1 dan 13.1. Setelah itu kita konfigurasi DNS resolver-nya dengan perintah sudo v tc resolve. Nah, kita tambahkan name servernya dengan IP DNS-nya itu 10.5 dan search-nya local domain. Selanjutnya kita start DNS servernya dengan perintah sudo /tc/rc.d init.d named start. Nah, ini sudah berhasil di run. Nah, selanjutnya kita coba pengujian dengan ns lookup. ns lookup ini kita set type sama dengan ini dan ini domain1.or.id. Nah, seperti ini sudah berhasil, servernya 10.5, addressnya 10.5, stack 53 seperti itu. Terus kita coba juga untuk router domain1.or.id. Nah, ini juga berhasil. Setelah itu kita coba admin domain1.or.id. Berhasil juga. Kita coba ns domain1.or.id. Berhasil. www.domain1.or.id. Nah, berhasil juga. Dan yang terakhir ftp domain1.or.id. Berhasil. Seperti itu. Kita coba lagi exit ns lookup. Kita coba ke server 92.168.10.5. Nah, ada itu jika error file resolve-nya tidak bekerja, kita coba arahkan ns lookup lalu ketikkan perintah servernya seperti itu. Untuk setelah itu lakukan pengujian ulang lagi. Itu kita coba di router domain1.or.id. Nah, ini juga berhasil untuk tes dig-nya seperti ini. Selanjutnya di sini saya akan mengkonfigurasi subrouter Mikrotik untuk di ruang samping kiri. Nah, pertama kita login dulu sebagai admin. Sini tanpa password. Nah, lalu kita cek apakah interface untuk nanti ditaruh IP-nya sudah ada atau belum. Kita ketik interface print. Nah,
di sini ada 3 ether karena di sini kami memerlukan 3 ether. Nah, karena di sini sudah terkonfigurasi untuk IP-nya. Jika kita ingin menambahkan IP, kita bisa dengan perintah IP address, add address, lalu masukkan addressnya, setelah itu masukkan netmask-nya, dan juga akan disimpan di interface ether berapa, seperti itu. Nah, kita langsung saja IP address print. Nah, di sini untuk ether 1 itu IP-nya 192.168.10.3/29. Untuk ether 2 IP-nya itu 192.168.4.1/28. Dan juga untuk ether 3 itu IP-nya 192.168.201.1/30. Nah, selanjutnya kita konfigurasikan juga gateway-nya dengan perintah IP root add gateway. Nah, di sini juga karena kita sudah melakukan konfigurasi, maka kita bisa IP root print. Nah, di sini sudah ada beberapa konfigurasi, ada untuk gateway ke arah 12.0 network 12 itu menggunakan gateway 201.2, untuk 13.0 itu 10.4, untuk 19.0 itu menggunakan 10.4, dan untuk 10.1 dan 201.2 itu untuk ke arah ruang pantry, seperti itu. Kita lakukan testing dulu untuk ke arah main router itu 192.168.10.1. Nah, di sini sudah berhasil terhubung. Setelah itu kita lakukan juga untuk penambahan DNS resolver. Nah, di sini untuk menambahkan DNS resolver itu adalah menggunakan perintah IP DNS set primary DNS, lalu masukkan IP DNS-nya. Kita allow remote request sama dengan no. Nah, di sini untuk IP DNS itu ada primary dan secondary. Nah, karena di sini sudah kita lakukan konfigurasi, kita bisa mengecek dengan IP DNS print. Nah, untuk primary DNS-nya itu 10.5 dan untuk secondary-nya itu 100.2. Nah, kita coba ping IP DNS-nya 8.10.5. Nah, sudah terhubung juga. Dan kita coba ke domainnya ns.domain1.or.id. Nah, sudah berhasil terhubung juga. Untuk DNS ini terkonfigurasinya itu di main router Red Hat 9. Nah, selanjutnya kita akan menambahkan masquerading untuk digunakan sebagai gateway server agar klien pada network di bawahnya nanti dapat terkoneksi ke internet itu. Nah, kita cek terlebih dahulu apakah firewallnya sudah terkonfigurasi. Nah, di sini kita sebenarnya sudah mengkonfigurasi. Nah, untuk jika ingin mengkonfigurasinya itu kita bisa mengetikkan perintah IP firewall not add action must add out interface ether 1, seperti itu. Lalu kita enter, dan untuk chainnya nanti kita isikan scrnat, seperti itu. Setelah itu kita konfigurasikan DHCP servernya dengan perintah IP pool add name sama dengan DHCP pool range. Nah, untuk range IP yang akan didapat oleh klien nanti adalah mulai dari 192.168.4.4 sampai
192.168.4.14. Jadi di sini dapat menampung 11 klien. Nah, di sini karena sudah dikonfigurasi, saya tidak mengkonfigurasi lagi. Selanjutnya kita menambahkan DHCP network dan gateway-nya dengan perintah IP DHCP server network address. Kita tambahkan network address-nya itu berapa karena tadi menggunakan kepala 4 berarti 4.0/28 dan masukkan gateway-nya itu berarti 192.168.4.1 seperti itu. Setelah itu, karena kita akan menerapkan IP DHCP ini pada Ether 2, kita bisa mengetikkan IP DHCP server add interface Ether 2 address pool sama dengan DHCP pool seperti itu, lalu tekan enter agar Ether 2 menerapkan IP DHCP yang tadi. Nah, selanjutnya kita cek IP DHCP server print. Nah, sebelumnya itu untuk yang 0 di sini itu di samping kanannya itu ada tanda silang atau tanda X yang berarti itu disable. Nah, di sini karena sudah di enable maka tanda X itu hilang. Nah, untuk melakukan enable itu bisa dengan perintah IP DHCP server enable, masukkan nomornya di sini adalah 0, lalu kita enter dan nanti akan hasilnya seperti yang di atas ini. X di samping nomor 0-nya itu akan hilang. Nah, untuk konfigurasi mikrotik ruang samping kiri itu sudah selesai sampai sini. Nah, selanjutnya di sini saya akan mengkonfigurasi subrouter untuk ruang pantry menggunakan Ubuntu. Pertama kita login dulu super admin. Nah, selanjutnya kita konfigurasi IP-nya dengan sudo nano c network interface. Nah, di sini untuk ETH0-nya itu IP-nya itu 201.2, netmask-nya 255.255.255.252. Untuk network-nya itu 201.0, broadcast-nya 201.3 dan gateway 201.1. Untuk ETH1-nya 192.168.12.1 untuk IP address-nya, netmask-nya 255.255.255.240. Untuk networknya itu 12.0 dan untuk broadcastnya itu 12.15. Dan untuk ETH2 untuk IP-nya itu di sini menggunakan 10.3, netmask-nya 255.255.255.248 dan untuk networknya itu 10.0, broadcastnya 10.7 dan gateway-nya 10.1. Itu. Selanjutnya, ketika kita sudah menambahkan IP tersebut, kita juga melakukan restart agar konfigurasi tersebut dapat tersimpan dengan sudo /etc init.d/networking restart. Itu ini karena sudah konfigurasi, kita if config untuk mengecek seperti ini. Kita coba if config ETH0 untuk ETH0 201.2, ETH1 12.1 dan untuk ETH2 10.3. Itu juga bisa melakukan ceknya dengan root. Kita tunggu.
seperti itu. Lalu selanjutnya untuk kebutuhan forward IP kita perlu mengkonfigurasi API forwarder dengan melakukan modifikasi pada file sudo nano etc rc.local. Di sini kita menambahkan IP forwardernya itu untuk 4.0/28 di ETH0 dengan jalurnya 201.1. Di sini juga untuk ETH0 sampai ETH1 itu di post routing menggunakan mass query gitu, seperti itu. Itu kan kita cek dengan sudo vtables not in l. Tunggu. Sudah ada jalur-jalurnya seperti itu. Selanjutnya kita konfigurasi DHCP server di Ubuntu. DHCP-nya kita bisa dengan install sudo apt get install sc dhcp server. Di sini karena saya sudah terinstall jadi seperti itu. Lalu kita bisa melihat paket aplikasi apa saja yang sudah terinstall. Bisa melihatnya dengan perintah dpkg list dhcp. Oh maaf, di sini sudah ada DHCP servernya sudah berhasil terinstall. Selanjutnya kita akan mengkonfigurasi interface mana yang akan dijadikan DHCP servernya dengan perintah sudo nano tc default sc dhcp server. Kita ubah ini interface-nya menjadi ETH1 seperti itu di sini. Setelah itu kita lakukan restart juga agar tersimpan konfigurasinya di networking restart itu. Lalu kita edit konfigurasi file dhcp conf-nya. Nah, di sini tuh untuk mengkonfigurasi IP range IP yang akan didapatkan oleh klien nanti. Nah, seperti ini range-nya itu di sini mulai dari 12.4 sampai 12.10. Seperti itu. Dengan roots-nya 10.3, broadcast-nya 12.15 seperti itu. Setelah melakukan konfigurasi kita restart kembali agar konfigurasinya tersimpan. Itu. Lalu kita konfigurasi mesh query-nya dengan perintah sudo nano tc oh ya, jadi setelah mengkonfigurasi baru menambahkan IP tables yang ini karena yang kelompok kami sudah dikonfigurasi jadi dari awal sudah ditambahkan seperti itu. Setelah itu kita bisa menyalakan DHCP-nya dengan perintah sudo tc init.d
isc dhcp server start. Nah, selanjutnya kita di sini bisa mengaktifkan DHCP servernya dengan perintah sudo /tc init.d sc dhcp server start. Nah, di sini karena sudah running, jadi seperti itu tampilannya, atau kita bisa mengecek dengan seperti ini. Nah, DHCP-nya sudah running dan kita akan mengeceknya itu menggunakan kabelan. Kita akan menyambungkan antara klien 1 dengan klien 2 menggunakan kabelan ini. Nah, setelah menghubungkan dengan kabelan, kita ke network connection, kita cek, jadinya kita ke status, kita details. Nah, kita mendapatkan IP 12.4. Nah, kita akan testing ke klien 2. Klien 2 menggunakan IP ini. Kita testing 92.168.12.6. Sudah berhasil terhubung antara klien 1 dan klien 2. Nah, bentar. Nah, selanjutnya setelah dinyalakan ISC DHCP servernya, kita dan kabelannya sudah terhubung ke klien 2, kita coba lihat IP-nya. Status. Nah, IP kita adalah untuk klien 1 itu 12.4. Lalu kita lakukan testing ke klien 2. Klien 2 itu IP-nya ping 92.168.12.6. Sudah berhasil terhubung ke klien 2. Begitupun juga dari klien 2 ke klien 1 melakukan testing ke IP 12.4. Nah, selanjutnya setelah itu kita coba melakukan testing apakah Ubuntu untuk subrouter pada ruang pantry dan subrouter pada ruang samping kiri menggunakan MikroTik sudah saling terhubung. Kita coba testing untuk IP ruang samping kiri itu ping 92.168.1. Nah, di sini dari ruang pantry ke ruang samping kiri sudah berhasil terhubung. Kita coba dari ruang samping kiri ke ruang pantry. Nah, dari ruang samping kiri ke ruang pantry pun sama, sudah saling terhubung juga. Nah, selanjutnya kita akan mengecek apakah konfigurasi DHCP server pada MikroTik ruang samping kiri ini sudah berhasil. Sama seperti tadi, menggunakan kabelan yang disambungkan antara klien 1 dengan klien 2 menggunakan kabelan seperti itu. Kita sambungkan kabelannya. Setelah itu kita cek ke network connection, kita tunggu, ini masih identifying. Nah, di sini sudah terbaca network 6. Kita cek. Nah, di sini untuk klien 1 itu 4.13 dan untuk klien 2 itu IP-nya 4.14. Kita coba lakukan tes ping di CMD ke klien 2. Ping 192.168.4.14. Nah, dari klien 1 ke klien 2 sudah berhasil terhubung, dan di klien 2 juga lakukan hal yang sama dengan testing ke IP ini, ke IP 4.13.
Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih. Dan untuk konfigurasi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Nurendi, NRP 15 2022 259. Saya di sini akan menjelaskan mengenai konfigurasi subrouter mikrotik pada ruang meeting kecil dan ruang meeting besar. Di sini saya telah menyalakan Red Hat sebagai main routernya, dan di sini saya login sebagai mikrotik pada ruang meeting kecilnya. Kita ketik dulu admin untuk login tanpa password. Lalu di sini kita konfigurasi dulu IP-nya dengan cara IP address, add address sama dengan itu masukin IP-nya berapa, netmask sama dengan masukin netmasknya berapa, baru di situ kita inisialisasi mengenai ethernya, mau ether 1 ataupun ether 2 ataupun ether 3. Di sini kami ether 1 dikonfigurasikan dengan IP 192.168.202.1/30. Kita lihat langsung di IP address print. Di sini kita memiliki 3 ether di pada mikrotik ruang meeting kecil. Ada /29 10.4, ada /28 pada ether 2 13.1/28, dan di sini ada pada ether 3 202.1/30. Setelah itu kami akan mengkonfigurasikan gateway-nya dengan cara IP root add gateway sama dengan kita masukin gateway-nya di sana. Karena di sini telah dikonfigurasi gateway-nya, kita tinggal melihat dengan cara IP route print. Nah, di situ ada gateway yang telah kita konfigurasi. Di sini sudah terlihat ada gateway utama yang kami inputkan 192.168.10.1 itu gateway utama kami. Lalu kami akan ping gateway-nya. Ping 192.168.10.1. Nah, sekarang sudah terping atau sudah bisa menyambung. Selanjutnya kita akan konfigurasi DNS resolver-nya dengan mengetikkan IP DNS set primary strip DNS, itu DNS kita masukkan IP-nya, langsung allow strip remote strip request sama dengan no. Sama aja untuk secondary-nya, cuman perbedaan di IP DNS secondary. Nah, setelah itu karena kita sudah dikonfigurasi di sini IP DNS-nya, maka dari itu kita langsung coba melihat IP DNS yang telah terkonfigurasi. Nah, di sini ada primary-nya kita pakai 192.168.10.5 dan secondary-nya ada 192.168.100.2. Setelah konfigurasi DNS ini, kita akan melakukan pengujian dengan cara ping ke IP DNS tersebut. Ping 192.5. Nah, berhasil. Setelah itu kita akan memasukkan ping NS domain
or edit. Nah, berhasil. Dan semua ini akan disimpan di main router di Red Hat 9. Dan semua ini terkonfigurasi di Red Hat 9, yaitu di main routernya. Selanjutnya kita akan menambahkan masquerading, yang dimana cara menambahkannya dengan menuliskan IP firewall not add action sama dengan masquerade out strip interface sama dengan ether1, dan terakhirnya kita tambahkan chain titik 2 sama dengan scrnat. Nah, itu untuk memasukkannya. Karena kita udah dikonfigurasikan di sini, maka kami akan memprint IP firewall. Nah, di sini karena telah terkonfigurasi, maka akan keluar apa yang kami konfigurasikan sebelumnya. Setelah menambahkan masquerade, kita di sini akan konfigurasi DHCP server mikrotiknya, yang dimana kita akan konfigurasi terlebih dahulu klien yang bisa ditampung oleh servernya dengan cara IP pool add name sama dengan DHCP strip pool. Range-nya itu dari 192.168.13.4 sampai 13.10, yang dimana server hanya dapat menampung 7 klien saja. Baru setelah itu kita tambahkan juga DHCP network dan gateway-nya yang akan didistribusikan ke klien dengan menginputkan IP DHCP server, network address, kita masukkan address-nya, dan gateway-nya kita masukkan. Baru setelah itu kita terapkan IP DHCP ini ke Ether 2, yang dimana kita harus menginputkan IP DHCP strip server add interface sama dengan Ether 2, address strip pool sama dengan DHCP strip pool, dan dimana kita akan melihat hasilnya setelah dikonfigurasi. Karena kami setelah mengkonfigurasi, di sini kita akan print IP DHCP strip server print. Nah, di sini kita telah mengkonfigurasikan DHCP-nya itu ke Ether 2. Dari hasil ini, sebenarnya sebelumnya itu di pinggir 0 ada X-nya. Sebenarnya sebelumnya di samping 0 itu ada tanda X-nya, yang dimana itu disable. Maka dari itu IP DHCP ini kita enablekan dulu dengan cara IP spasi DHCP strip server spasi enable spasi 0, yang dimana nanti X-nya itu akan menghilang, dan di situ kita DHCP server ini telah enable. Setelah itu kita akan konfigurasi ruang meeting besarnya. Kita login dulu, kosong passwordnya. Sebenarnya sama, menambahkan IP address gateway kayak gitu. Kita tinggal kita sudah konfigurasi sebelumnya. Kita akan tunjukkan IP address print. Ini IP address-nya, yang dimana Ether satunya 202 Ether satunya itu 202.2 strip 30. Ether 2-nya itu 19.1/28. Ether 3-nya 10.4/29. Baru kita lihat gateway-nya. Yang dimana gateway intinya itu adalah 192.168.202.1. Lalu
kita sudah konfigurasi IP DNS DNS resolvernya kita sudah konfigurasi, yaitu IP DNS print yang dimana primary-nya itu 192.168.10.5 dan secondary-nya itu 192.168.100.2. Setelah itu kita coba ping ke gateway-nya, ping 192.168 titik sudah terping. Lalu kita akan coba ping ke DNS-nya. Titik 10.5. Sudah bisa. Selanjutnya ping NS domainnya. Sudah tersambung semua. Lalu di masquerade-nya kita coba print. Sudah terkonfigurasi. Lalu kita cek di DHCP servernya. Sudah terkonfigurasi dan sudah enable juga. Setelah ini kita akan coba tes ping dari subrouter meeting besar ke subrouter meeting kecil, apakah sudah saling terhubung atau belum, dengan cara kita ping ke 192.168.202.1. Ini udah terhubung. Lagi ping 92.168.13.1. Nah, sudah juga terhubung. Baru kita akan coba dari ruang meeting kecil ke ruang meeting besar dengan cara ping 192.168.202.2. Sudah bisa terconnect. Lanjut satu lagi ping 192.168.19.1. Sudah. Sekarang kita akan mengecek konfigurasi DHCP server apakah telah berhasil atau gagal dengan cara kita menyambungkan antara mikrotik dan klien menggunakan kabelan. Kita colokin dulu, guys. Nah, ketika telah tersambung kita cek di network connection-nya. Kita enable LIN dulu. Nah. Detifying. Kita tunggu. Nah, ketika sudah terhubung, maka kita akan lihat di status, di detailsnya. Nah, kita telah mendapatkan IP klien satunya. Baru kita akan coba tes ping klien 1 ke klien 2 dan klien 2 juga akan coba tes ping ke klien 1. Kita buka CMD.
ping 192.168.19.14. Nah, kita sudah terhubung ke klien 2-nya. Baru kita coba juga dari klien 2 ke klien 1. Coba. Setelah terhubung, kita coba cek statusnya. Di sini kita telah mendapatkan IP 192.168.19.13. Itu adalah IP klien satunya. Dan sekarang juga kita akan coba ping klien 1 ke klien 2, begitu pula sebaliknya. Kita buka CMD di sini. Ping. Coba. Nah, lalu selanjutnya kita akan coba di ruang meeting kecilnya. Kita coba ke internetnya, sambungkan kabelnya dulu, kita sambungkan. Baru sekarang kita coba Nah, setelah terhubung, kita coba lihat di status detailsnya. Nah, kita setelah memenangkan IP 13.10. Lalu kita coba di sini untuk testing di CMD ke klien 2. Ping 192.168.13.9. Nah, di sini sudah terhubung antara klien 1 dengan klien 2-nya. Nah, sekian dari saya dan mungkin akan dilanjutkan dengan rekan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadil Pradiva, NRP 15 2022-2023. Saya akan melanjutkan penjelasan tentang VoIP. Nah, sebelumnya VoIP sendiri atau Voice over Internet Protocol merupakan sebuah sistem yang menggunakan jaringan internet untuk mengirimkan dan menerima paket data suara dari satu tempat ke tempat lain menggunakan perantara protokol IP. Selanjutnya ini untuk konfigurasi VoIP. Pertama, buka terminal Ubuntu versi 18 dengan menggunakan VirtualBox. Lalu masuk ke mode root dengan perintah sudo su. Selanjutnya lakukan apt update untuk mengupdate sistem Ubuntu. Nah, setelah itu melakukan apt upgrade untuk melakukan upgrade di sistemnya. Nah, kita mulai dengan penginstalan Asterisk terlebih dahulu dengan sudo apt install Asterisk. Nah, setelah menginstal selesai, selanjutnya buat user dengan privilege root dengan add user seperti berikut. Untuk enter new value seperti full name itu opsi, bisa ditambahkan atau tidak. Jika sudah, klik Y. Nah, selanjutnya ini untuk memberikan privilege kepada user yang udah dibuat sebelumnya dengan melakukan perintah usermod min ag sudo user yang udah dibuat. Nah, untuk mengaktifkan asterisknya gunakan si perintah sudo systemctl enable asterisk. Nah, jika sudah di enable, maka jalankan si sistem asterisknya dengan menggunakan sudo systemctl star asterisk. Nah, untuk mengetahui apakah sudah berjalan atau tidak, kita gunakan perintah sudo systemctl status asterisk. Nanti akan muncul seperti berikut dengan tanda hijau aktif running.
Nah, selanjutnya jika sudah keluar dari status asterisk, kita lanjutkan dengan surakas, di mana ini tuh untuk masuk ke dalam user yang sudah dibuat dan langsung menjalankan sudo asterisk min r untuk masuk ke dalam command line interface. Nah, jika sudah berhasil, ketik exit dari command line interface tersebut. Nah, untuk selanjutnya juga kita masuk ke dalam directory dulu dengan menggunakan perintah cd. Kita masuk ke dalam directory etc dulu dengan cd spasi min slash cd spasi slash etc. Nah, jika sudah di dalam directory etc, maka kita lakukan juga untuk masuk ke dalam directory asterisk dengan cd spasi asterisk. Nah, jika sudah di dalam directory asterisk, kita bisa langsung lakukan konfigurasi zipconf dengan perintah sudo gedit zipconf. Nah, untuk konfigurasinya seperti ini. Kita konfigurasi di bawah general. Nah, untuk konfigurasinya itu bisa dilihat seperti itu. Konteks sama dengan teks itu untuk awal-awal echo cancel sama echo cancel when bridge. Echo training itu untuk echo cancelling, di mana mengurangi noise saat kita saling mengirimkan paket data suara. Selanjutnya itu ada context test. Ini tuh nanti bisa dipanggil ketika kita akan mengkonfigurasi perintah-perintah setelah ini. Nah, jika sudah memasukkan perintah sudo gedit zipconf, kita bisa langsung masuk ke teks seperti ini. Kita bisa langsung cari general dan memasukkan konfigurasinya di bawah general seperti berikut. Untuk konfigurasinya seperti ini. Pertama saya memasukkan echo cancel dan echo cancel when bridge, echo training itu untuk mengatur si echo cancelling yang dimana mengurangi noise saat berbicara saat mengirimkan paket data suara. Nah, untuk selanjutnya itu untuk konteksnya kita pakai tes bind portnya 5060, three-way callingnya yes, waiting caller ID-nya yes, transfernya sama dengan yes, can partnya yes, cancel forwardnya yes, call return yes, call groupsnya 1, pick up groupnya 1. Ini itu untuk konfigurasi ketika kita akan mengirimkan data suara. Nah, di bawahnya itu ada 100 sama 11 itu untuk profil yang kita buat. Dikarenakan saya hanya membuat 2, 100 sama 100 saja, nantinya akan bisa mengirimkan paket data dari 100 ke 101, begitupun dari 101 ke 100 dengan konfigurasi selanjutnya. Nah, untuk selanjutnya itu bisa lakukan gedit extension conf. Ini tuh untuk mengonfigurasi isi si extension conf. Kita bisa langsung masukkan di mana saja tes di sini, dikarenakan tadi konteksnya juga tes. Kita masukkan tes di sini, lalu masukkan juga extend untuk 100 sama 101, disesuaikan CDL sama SIP-nya. Nah, untuk selanjutnya juga kita masukkan perintah gedit voicemail conf. Ini tuh untuk mengonfigurasi isi voicemail conf. Di sini kita masukkan main, bebas di mana saja, untuk 100 ke 101, begitupun dari 101 ke 100. Ini tuh untuk bisa mengirimkan paket data suara dari 100 ke 101 dan dari 101 ke 100, begitu seperti yang saya jelaskan di konfigurasi zipconf. Nah, jika sudah, kita bisa save dan masuk kembali ke command line interface dengan menggunakan perintah sudo asterisk min r, lalu melakukan reload. Nah, untuk mengetahui apakah sudah ada device yang sudah tersambung atau belum, kita bisa lakukan perintah ship show peers, di mana nantinya jika sudah ada 1 atau 2 device yang tersambung, maka akan berubah dari offline menjadi online. Dikarenakan saya hanya ada 2 device nantinya.
maka akan hanya ada 2 saja yang online. Nah, untuk pengetesannya saya akan lanjutkan. Selanjutnya untuk pengetesan kita lakukan pengetesan di Zwiper 5. Pertama kita masukkan dulu username dan password. Di sini saya memasukkan username dan password sesuai sama dua-duanya 101 dan password juga 101. Ini bebas opsional. Nah, ini untuk file hostname-nya itu dikarenakan saya mengambil dari ruang samping kiri. Kita disesuaikan dari dilihat dari Ubuntu yang ada di laptop sebelahnya yang tersambung dari ruang samping kiri. Di sini di Ubuntu-nya itu terdeteksi IP 4.192.168.4.11. Maka kita masukkan juga di laptop yang sebelahnya yang tersambung 192.168.4.11. Nah, jika sudah, kita next. Nah, untuk ini opsional, bisa dimasukkan, bisa tidak. Saya skip saja. Kita tunggu di sini. Nah, dikarenakan salah satu hijau, berarti kita sudah bisa menyambungkan dari IP laptop yang ada di ruang samping kiri ke laptop yang sudah dikonfigurasi dengan VoIP. Nah, jika sudah hijau gini, kita bisa klik next. Nah, ini untuk statusnya. Jika berhasil, maka akan checklist hijau seperti ini. Nah, untuk dari laptop yang sudah dikonfigurasi VoIP di sini, kita masukkan kontak untuk mengetes pengiriman paket data suara. Pertama, kita masukkan first name-nya. Saya masukkan 101 saja. Nah, yang pentingnya itu di sini kita masukkan di add an additional field. Di sini kita masukkan font, masukkan 101 sesuai dengan konfigurasi VoIP-nya. Jika sudah, maka kita bisa save. Nah, di sini kita bisa langsung mengetes untuk mengirimkan paket data suara dari 100 ke 101 yang sudah terhubung melalui kabel. Kita mulai. Nah, di laptop yang tersambung dengan kabel akan menerima paket data suara seperti ini. Kita bisa menerimanya. Kita bisa saling mengirim pesan sebenarnya, tapi kita coba untuk mengirimkan paket data suara terlebih dahulu. Selanjutnya kita juga bisa saling mengirim dari 101 ke 100. Nah, nanti di 100 itu akan mendapatkan paket data suara dari 101. Kita bisa menerimanya. Jika kita ingin melakukan pengetesan melalui HP, kita harus dalam jaringan yang sama. Dikarenakan saya memakai IP dari ruang samping kiri, jadinya saya hanya bisa saling mengirimkan paket data suara melalui nirkabel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agung Suryana, NRP 15/2022-224. Di sini saya akan menjelaskan IoT dari proyek kami. Kami membuat sistem monitoring pencemaran udara bertujuan agar kita dapat memantau kualitas udara di sekitaran kita. IoT ini tidak berkesinambungan dengan proyek gambar teknik sebelumnya. Ini gambar dari proyek IoT kita dengan komponen utama Arduino, dan untuk pendeteksi udaranya menggunakan sensor MQ135, dan untuk tersambung ke internetnya menggunakan modul ESP8266. Dan setelah itu ada kipas, ada relay, LCD, dan buzzer. Ini adalah flowchart dari project IoT sistem pencemaran udara, sistem monitoring pencemaran udara. Pertama, ada proses deklarasi Arduino dan konfigurasi.
terus ada konfigurasi port input, terus ada proses membaca sensor MKey 135. Setelah itu ada perkondisian. Jika udara lebih besar sama dengan 800 ppm, jika iya, menampilkan udara berbahaya di LCD. Setelah itu kipas menyala, buzzer menyala, dan mengirim data ke ppm ke ESP826 yang akan dikirim ke website Blink. Jika tidak 800 ppm, jika tidak lebih dari 800 ppm, maka ada perkondisian. Perkondisiannya yaitu jika udara lebih besar sama dengan 300 ppm, maka menampilkan di LCD udara buruk. Terus kipas menyala, buzzer menyala, setelah itu mengirimkan data ke ESP8266 yang akan dikirim ke website Blink. Dan jika kondisi ini tidak memenuhi, maka akan menampilkan udara output ppm-nya bahwa si udaranya baik dan dikirimkan ke ESP8266 yang akan dikirim ke website Blink. Berikut ini video pengetesan sistem monitoring pencemaran udara.